Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3766-3768 Bab 3766 The Whereabouts of Jiangjun Palace. Landen Sen bergegas maju seperti kilat, menjepit leher kapten penjaga dengan satu tangan, dan bertanya tanpa ekspresi, katakan dengan jujur, di mana biksu istana Jiangyun ditempatkan sekarang. Kapten penjaga tenggelam. Tekanan spiritual mengerikan yang dilepaskan oleh seluruh tubuh Lang begitu takut sehingga dia tidak berani mengambil nafas. Dia gemetar berkata, kembali. Kembali ke senior, tempat di mana sekte dari fraksi perang sering berubah, dan para junior tidak tahu bahwa Jiangjun Gongxiu lokasi taksi yang spesifik. Apakah itu? Landen Sen tahu bahwa penjaga ini semua adalah biksu yang tunduk, dan dia terlalu malas untuk berbicara, jadi dia langsung menekankan tangan kanannya ke kepala lawan dan menggunakan teknik pencarian jiwa. Apa? Kapten penjaga membuat jeritan yang menusuk hati, dan anggota tubuhnya berkedut. Surga. Biksu peri. Melihat bahwa kapten penjaga dari tahap akhir dari basis budidaya mencapai tahap abadi bumi tidak dapat menahan diri untuk tidak digeledah oleh lawan, para penjaga di sekitar terkejut oleh badai tekanan spiritual, dan kulit kepala mereka mati rasa. Dalam sekejap mata, pencarian jiwa Landen Sen telah berakhir, dan wajahnya secara bertahap menunjukkan warna yang mengerikan. Berkat pencarian jiwa, Landen Sen akhirnya mengetahui tragedi Istana Jiangjun tahun ini. Sebagai 5 sekte utama dalam faksi perang, Istana Jiangjun telah berpartisipasi dalam ratusan pertempuran, baik besar maupun kecil, dari jumlah awal jutaan biksu hingga kurang dari 300.000, yang tragis. Justru karena para pembudidaya wanita Istana Jiangjun dikenal karena keindahan dan kecantikannya yang menakjubkan, Istana Jiangsu sering menjadi sasaran sekte-sekte tersebut. Bagian besar dari para wanita penggarap istana tidak terbunuh dalam pertempuran, tetapi beberapa yang dikonversi. Sekte tingkat tinggi menculik dan memperlakukannya sebagai mainkan seperti larangan. Meskipun Landen Sen bukan seorang beku di Istana Jiangjun, Xia Saner adalah teman Taoisnya, dan Xia Linger juga saudara perempuannya. Landen Sen telah lama menganggap Istana Jiangjun sebagai miliknya. Mendengar bahwa orang yang tunduk begitu menggertak dan menduduki saudara perempuan di istana, Landen Sen sangat marah dalam sekejap. Sekelompok orang berbahaya yang rakus untuk hidup dan takut akan kematian, semua memberiku kematian. Mata Landen Sen berkedip, dan angin kencang dari Heavenly Demon tiba-tiba menggulung seluruh tubuhnya. Huhuhu. Badai hitam menyerbu sekeliling dengan kekuatan yang menghancurkan. Dalam sekejap, semua penjaga di lapangan kota Zhongzhou terkena badai hitam. Apa? Dalam jeritan-jeritan, tubuh semua penjaga dicekik menjadi daging oleh angin yang dilepaskan oleh Landen Sen. Setelah membunuh semua penjaga dalam satu nafas, Landen Sen sedikit tenang. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan tempat di mana para biksu istana Jiangjun ditempatkan, dan dengan cepat bertemu dengan Xia Linger untuk membantu mereka keluar dari kesulitan mereka. Melalui teknik pencarian jiwa barusan, Landen Sen mengetahui bahwa orang yang bertobat telah mengirim sejumlah besar orang akhir-akhir ini, ditempatkan di sebuah gunung tinggi di utara kota Zhongzhou, sebagai benteng penting para petobat. Ada total 100.000 biksu di benteng, yang bertanggung jawab atas patroli garis depan dan pertanyaan tentang intelijen, dan ada seorang kultivator abad pertengahan yang melayani sebagai pemimpin intelijen. Pemimpin intelijen itu mungkin tahu banyak berita. Landen Sen memutuskan untuk menghancurkan benteng terlebih dahulu, menangkap pemimpin hidup-hidup, dan melihat apakah dia bisa mendapatkan berita tentang penyerahan istana melalui pencarian jiwa. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke arah utara kota Zhongzhou. Tidak lama kemudian, Landen Sen tiba di utara kota Zhongzhou. Benar saja, ada gunung tinggi di sebelah utara kota. Landen Sen membuka mata iblis yang suci. Berbagai menara dan pos jaga di gunung yang tinggi dan bangunan kam yang terbuat dari spar yang kokoh mulai terlihat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Landen Sen segera berubah menjadi postur kera batu bermata emas. Dia menggulung badai api yang dibentuk oleh api Jiumei yang sebenarnya, dan terbang dengan cepat ke arah gunung. Ketika kera batu bermata emas dengan cepat mendekati puncak gunung, badai api yang digulung Landen Sen di sekelilingnya menjadi lebih besar dan lebih besar, hampir seperti gunung api raksasa berjuta-juta kaki, serudukan ke puncak gunung. Apa? Seorang beku yang berpatroli di menara adalah orang pertama yang menemukan bahwa tornado api besar menghantam petir dan guntur, dan dia sangat takut sehingga dia berteriak, musuh. Sebelum kata, hantaman, diucapkan, tornado api telah menghantam puncak gunung. Bum-bum. Suara ledakan yang kuat seperti langit dan bumi retak, tornado api langsung menelan segala sesuatu di sekitarnya, bangunan-bangunan besar di benteng gunung yang tinggi dihancurkan, tanah runtuh, gunung runtuh, dan nyala api meroket. Hanya dalam satu pukulan, benteng ini dihujani oleh badai api berkeping-keping, dan sejumlah besar biksu terbunuh dalam api emas. Benteng ini hanya dibangun kurang dari 2 hari, dan sebelum sempat membentuk formasi pertahanan yang besar, benteng ini dihancurkan oleh Landen Sen. Serangan musuh.
Untuk sesaat, kendi meledak di kubu, dan semua biarawan yang masih hidup tampak ketakutan dan meraung. Di dalam tenda di tengah benteng, cahaya hitam besar tiba-tiba terbang keluar, dan itu adalah pemimpin intelijen. Pemimpin intelijen dari basis budidaya jangka menengah Celestial Immortal adalah iblis, mengenakan baju besi hitam, bulu hitam, wajah kuning, hidung selokan, dan sayap ganda di punggungnya. Jiu Mei benar-benar panas. Melihat api emas menyebar di benteng, perbaikan iblis baju besi hitam terkejut, mata emasnya yang tajam melebar. Api sejati Jiu Mei sudah merupakan teknik abadi yang mendalam, bahkan seorang kultivator di puncak abadi, mungkin tidak dapat menguasai kekuatan magis elemen api tingkat tinggi ini. Para biksu yang terlambat untuk melarikan diri dari benteng dibakar menjadi abu oleh api Jiu Mei yang menyebar. Landen Sen membunuh 7 atau 80 ribu biksu hanya dengan satu pukulan. Perasaan mendapatkan kembali kekuatan ini menyebabkan kera batu bermata emas meledak menjadi darah. Melihat bahwa sekelompok kecil beku yang tersisa ingin melarikan diri dan terbang menjauh, kera batu bermata emas di tengah nyala api mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, kematian. Begitu deru jatuh, kera batu bermata emas itu menggulung lautan api, seperti ombak besar dan tsunami, dan berguling ke segala arah. Apa? Para beku yang mencoba melarikan diri semuanya ditelan dan ditenggelamkan oleh api, tubuh mereka dengan cepat berubah menjadi abu, dan dewa-dewa mereka dihancurkan. Api nyata Jiu Mei yang terbakar melepaskan suhu tinggi yang mengejutkan, dan gelombang panas mengerikan yang digulung oleh cahaya api membuat iblis lapis baja hitam di langit tinggi ketakutan, dan dengan cepat menampilkan sihir pertahanan. Iblis baju besi hitam memperbaiki sayapnya dan menggulung badai cian untuk menahan gelombang panas. Landen Sen membunuh semua biarawan di benteng dengan momentum guntur, menakuti baju besi iblis hitam Siu di sekujur tubuhnya, matanya tertuju pada kera batu bermata emas di lautan api, panik dan ragu-ragu berkata, berani. Berani bertanya di mana Anda berada. Biarawan. Kera batu bermata emas di lautan api berubah menjadi bentuk manusia, dan Landen Sen terbang ke langit seperti panah yang tajam, dan langsung datang ke budidaya diri iblis lapis baja hitam, dan berkata dengan kosong, Anda adalah pemimpin benteng ini, kan? Perbaikan iblis lapis baja hitam menatap Landen Sen, membenarkan bahwa dia tidak mengenal beku ini, dia menggenggam tinjunya dengan cemas, sejauh yang menyangkut Beiju Luzu, saya hanya diperintahkan untuk mengawasi tempat ini. Saya tidak pernah memiliki kehidupan dengan sesama Daois, dan tidak memiliki dendam atau dendam. Jika ada pelanggaran, aku akan minta maaf. Sen Moxiang tidak mau membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, tapi kali ini, aku terpancing oleh fraksi penurut. Karena kamu adalah anjing pelarian dari fraksi penunduk, maka anggaplah dirimu sial. Suara Landen Sen jatuh begitu saja. Satu kata, kabur. Iblis lapis baja hitam Siu merasakan kemarahan dan niat membunuh pada tubuh Landen Sen, dan dia sangat takut sehingga hati dan isi perutnya terkoyak, sayapnya terbanting, dan dia segera berubah menjadi embusan angin hitam dan melarikan diri dengan cepat. Bab 3767 Greedy for Life and Fear of Death. Saya harus mengatakan bahwa pihak lain layak menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas misi intelijen, dan kecepatan melarikan diri sangat cepat. Landen Sen membalik tangannya dan menembakkan api yang nyata. Ledakan. Tiba-tiba, api kemasan seperti gelombang mengamuk keluar dari telapak tangan Landen Sen, berubah menjadi naga. Mengaum. Naga api emas mencondongkan tubuh ke langit dan meraung, membawa energi kehancuran yang mencekik, menukik menuju reparator iblis lapis baja hitam dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh para dewa. Dalam sekejap mata, naga api emas menangkap dengan perbaikan baju besi iblis hitam. Itu dia. Melihat naga api di belakangnya hendak memukulnya, tukang reparasi baju besi iblis terkejut, dan dengan putus asa, dia harus berbalik, mengepakkan sayapnya dengan panik, dan meringkuk badai emas yang mempesona di angin. Dengan bilah cahaya keemasan lebat, lihat tampaknya kuat. Dengan ledakan yang keras, badai emas menghantam naga api emas dan menyebabkan ledakan besar. Naga api meledak, dan kekuatan ganas yang dibawa oleh api Jiu Mei yang langsung menembus badai emas, dan menyerang perbaikan iblis baju besi hitam. Iblis baju besi hitam sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menggunakan kekuatan pertahanannya, sayapnya tiba-tiba membengkak dan membesar, menutupi seluruh tubuhnya, dan sayap hitam itu menjadi sekeras spar, cerah dan mengkilap. Namun, bahkan dengan kekuatan pertahanan penuh, iblis lapis baja hitam masih tidak bisa menahan kekuatan Jiu Mei True Fire. Sejumlah besar api emas menghantam tubuh langsing iblis baju besi hitam. Bum bum bum. Di tengah raungan dan retakan, sayap kultivator iblis lapis baja hitam terbakar abis, dan seluruh tubuhnya terbakar tanpa bisa dikenali. Api meracuni tubuhnya, jiwanya menderita kerusakan parah, dan ia pingsan secara langsung. Ini karena Landen Sen telah sangat mengurangi kekuatan api Jiu Mei yang sebenarnya, jika tidak perbaikan armor iblis hitam diperkirakan akan mati di tempat. Landen Sen tidak berpikir untuk mengambil nyawa pihak lain, setelah semua, orang ini masih memiliki sedikit nilai guna.
Setelah mengalahkannya setengah mati, Landen Sen berubah menjadi cahaya putih dan bergegas, menekan tangan kanannya pada iblis berpakaian hitam yang memperbaiki kepala hitam, melakukan teknik pencarian jiwa, darah melonjak di telapak tangannya. Apa? Pembina baju besi iblis hitam yang terluka parah terbangun seperti secercah cahaya, dan ada teriakan menyedihkan di mulutnya, lumpuh secara tidak normal. Landen Sen tidak memiliki belas kasihan sedikit pun, dan sepenuhnya menggunakan teknik pencarian jiwa, membaca semua kenangan perbaikan iblis baju besi hitam dalam satu napas, wajahnya perlahan-lahan menjadi suram. Cih. Landen Sen menamparkan bibirnya, dia mendapat berita yang sangat buruk melalui pencarian jiwa. Rasul tiga sekte suci baru-baru ini memerintahkan para konformis untuk mulai menyerang faksi perang secara agresif. Konformis telah mengetahui lokasi beberapa sekte faksi perang beberapa hari yang lalu, dan mata-mata menemukan bahwa dua sekte besar faksi perang tidak aktif di Gunung Xingluo. Sekitar, menambang tambang batu Faeri. Baru kemarin, kaum konformis telah mengirim pasukan besar para beku, dan mereka akan melenyapkan sekte-sekte perang di Xingluoshan. Tidak mengherankan, sekte dari fraksi penyesuaian dan faksi perang sudah mulai bertarung di daerah Gunung Xingluo. Jika hanya berita ini, Landen Sen tidak akan seburuk itu. Menurut informasi yang dia dapatkan dari mencari jiwa, Istana Jiangjun tampaknya ditempatkan di dekat Gunung Xingluo. Pertempuran ini, Istana Jiangjun pasti akan terpengaruh. Sekte mengirim total 4 juta biksu saat ini, dan selain Istana Jiangjun dekat Gunung Xingluo, hanya ada satu sekte di Gunung Qixing. Ketika dua sekte Istana Jiangjun dan Gunung Qixing digabungkan, jumlah biksu hanya lebih dari 1 juta orang. Wajah kerugian dari pasukan 4 juta beku yang dikirim oleh para petobat itu terlalu jelas. Sekte lain dari faksi perang jauh dari Gunung Xingluo. Bahkan jika mereka meminta bantuan, akan membutuhkan banyak waktu untuk bala bantuan untuk berbaris, dan mereka pasti tidak akan mencapai medan perang untuk sementara waktu. Situasinya sangat buruk sehingga Landen Sen berhenti tinggal. Setelah mengambil cincin penyimpanan Black Lapis Baja Iblis Siu, Landen Sen melepaskan beberapa api sejati, membakar tubuh Iblis Lapis Baja Hitam mati sampai mati, dan kemudian terbang ke timur. Landen Sen bergegas menuju Gunung Xingluo dengan kecepatan penuh, diam-diam berdoa di dalam hatinya bahwa Istana Jiangjun bisa bertahan hidup. Gunung Xingluo terletak 80 juta mil di timur kota Zhongzhou, tidak terlalu jauh dari tempat Landen Sen sekarang. Landen Sen menggunakan kecepatan melarikan diri ke ekstrim, dan seluruh orang itu seperti komet putih, bergegas melalui langit. Untungnya, setelah menerobos puncak Tianxian, Landen Sen lolos melonjak. Pada batas kecepatan lepas ini, dia mungkin bisa mencapai Gunung Xingluo dalam 2 jam, belum terlambat. Secara kebetulan, pada saat ini, pasukan pembudidaya perang baru saja tiba di daerah Gunung Xingluo. Setelah mata-mata dari Istana Jiangjun dan Gunung Qixing menemukan situasi musuh, mereka segera mencapai tempat-tempat di mana kedua sekte itu hidup. Istana Jiangjun dan Gunung Qixing juga bereaksi dengan cepat, mengumpulkan pembudidaya masing-masing dengan kecepatan tercepat, berkumpul di pedalaman gunung di pusat Gunung Xingluo, bersiap untuk melawan pasukan musuh bersama-sama. 1 jam kemudian, pasukan pembudidaya dari Sekte Sun menyerbu Gunung Xingluo. Dua kekuatan saling berhadapan di pusat Gunung Xingluo, dan pedang mereka ditarik. Hampir semua murid dari Istana Jiangjun dan Gunung Qixing berpartisipasi dalam perang. Dipimpin oleh Jiang Junggong adalah dua gadis muda dengan rok putih dengan pedang ganda di punggung mereka, murni dan dingin, dengan penampilan yang sangat indah. Dua gadis dalam rok putih adalah Xia Linger dan Xia Saner, yang telah diam selama bertahun-tahun. 100.000 tahun kemudian, kedua wanita itu benar-benar berhasil menembus puncak abadi surgawi. Layak untuk menjadi peri yang kacau. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kembar. Xia Linger dan Xia Saner terlihat persis sama. Mereka tidak berubah sedikit pun selama bertahun-tahun. Mereka masih lembut dan lembut, otot dan tulang yang dingin, dan tubuh yang indah. Xia Saner sedikit kurang muda dan sedikit lebih dewasa dari sebelumnya. Dipimpin oleh Gunung Qixing adalah leluhur Jue Chen dan Santo Yu Yue. 100.000 tahun kemudian, budidaya ayah dan anak masih menjadi puncak surga. Pasukan penggarap sekte ini dipimpin oleh Gunung Tianxuan, ditambah lebih dari 30 sekte berukuran sedang. Ada lebih dari 4 juta biksu. Membandingkan tentara para pembudidaya yang tunduk, tentara yang dibentuk oleh Gunung Qixing dan Istana Jiangjun sangat berbeda dalam hal jumlah pembudidaya surgawi, tulang punggung, dan bahkan jumlah pembudidaya. Dengarkan limbah Gunung Qixing dan Istana Jiangjun, jika Anda bersedia untuk menyerah dengan patuh dan tunduk pada 3 agama suci saya, Rasul itu mungkin masih dengan belas kasihan menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, Anda semua akan dimakamkan hari ini. Sini. Seorang lelaki tua berjubah putih yang dikepalai oleh tentara yang menyerah berteriak keras, bergema seperti guntur berguling-guling. Orang tua yang berbicara adalah kepala Gunung Tianxuan saat ini, Ge Yao, yang merupakan adik leluhur Ge Hong dan pernah menjadi sesepuh Gunung Tianxuan. Hahaha, sekelompok orang yang rakus untuk hidup dan takut mati juga berani berbicara.
Leluhur tua Jue Chen memiliki rambut putih dan tidak ada angin, dan nyengir berkata, terima kasih kepada Gunung Tianxuan Anda atau sekolah yang didirikan oleh Tuan Lama Gesuan, sekarang Anda bersedia menjadi anjing pasukan asing yang berlari. Cara yang jelek, Anda tidak takut untuk mempermalukan Anda. Ge Yao mengangkat bahu, dan berkata dengan jijik, Lao Jue Chen, kalian yang tua benar-benar bodoh. Setelah 3 sekte suci menempati 3 kerajaan abadi Tianman Tianqi Tianmu, mereka secara alami akan membangun kembali pengadilan surga. Dia dapat melayani generasi surga berikutnya. Karena itu adalah kemuliaan Gunung Tianxuan kita, roh Gesuan di langit hanya akan bahagia untuk kita. Bab 3768 Metsia Saner Again. Xia Linger hampir muntah ketika dia mendengarnya, dan dia berteriak, orang tua, jangan biarkan orang tertawa terbahak-bahak. Anjing berlari-berlari anjing, dan Anda tidak ingin membersihkan Gunung Tianxuan selama sisa hidup Anda. Jika surga guru Gesuan masih hidup, saya kira Anda ingin membunuh Anda. Kelompok ini menipu guru dan menghancurkan leluhur sampah ditampar sampai mati. Saudari, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang yang tidak tahu malu? Kaum submisionis telah menawan banyak beku dan beku di istana Jungsu kita, dan telah melakukan banyak kejahatan. Hari ini, kita harus membiarkan mereka membayar hutang mereka. Xia Saner menggigit bibir tipisnya dengan ringan, sedikit kebencian di matanya yang dingin. Wajah tua Ge Yao berubah suram, dan dia dengan jijik berkata, 2 pelacur kecil di istana, Anda juga berteriak-teriak tentang kemampuan ini. Karena Anda adalah kelompok sampah yang keras kepala, kursi ini akan membantu Anda menunggu. Para biarawan mendengarkan perintah, berikan aku membunuh. Ketika Ge Yao jatuh, pasukan lebih dari 4 juta yang kembali mengeluarkan raungan gemuruh, bergegas menuju pasukan gabungan istana Jiangjun dan Gunung Qixing seperti gelombang pasang. Ayah Gunung Qixing, blokir gerombolan ini untukku. Nenek moyang Jue Chen menyerahkan tangannya untuk mengorbankan Gunung Yingang, yang penuh dengan retakan, dan membuangnya. Gunung Yingang naik tajam dan tiba-tiba berubah menjadi gunung perak raksasa, menabrak pasukan sekte, menghancurkan lebih dari 1000 penggarap sekte menjadi daging. Pukulan ini tidak hanya menghalangi pasukan musuh, tetapi juga meningkatkan moral kita. Membunuh. Penggarap Gunung Qixing mengucapkan raungan yang mengguncang langit dan bergegas menuju pasukan sekte. Saudari dari istana Jiangjun, bunuh mereka dengan tuan istana. Xia Linger dan Xia Saner sama-sama mengorbankan pedang terbang mereka dan berubah menjadi bayangan pedang putih yang berbentuk seperti bintang jatuh. Bum bum bum. Kedua wanita bergabung dan membunuh lebih dari 1000 pasukan musuh dalam satu pukulan. Semua pelayan dan saudari Jiangjun menunjukkan kebencian dan menyerang. Perang akan segera dimulai. Ge Yao dan leluhur Jue Chen bertempur bersama. Selama pertempuran sengit, dia tidak lupa untuk memerintahkan medan perang dan berteriak keras, para pembudidaya dari puncak semua surga dan makhluk abadi mendengarkan perintah, dan memberikan prioritas pada 2 pelacur di istana Jiangjun dan undangan Gunung Qixing. Bulan. Iya. Lebih dari selusin pembudidaya puncak surgawi dari pasukan sekte menyerah bergegas keluar dan berkelahi dengan Xia Saner, Xia Linger, dan Santo Bulan. Para biksu dari kedua belah pihak memulai duel resmi, dan adegan itu berjalan lancar. Meskipun pembudidaya bersama dari Gunung Qixing dan Istana Jiangjun memiliki momentum awal yang kuat, bagaimanapun, jumlah pembudidaya jauh lebih sedikit daripada kelompok pembudidaya dari sekte submission ini. Namun, setelah masa dupa, itu mulai menunjukkan penurunan jumlah orang yang kalah jumlah, dan jumlah korban di medan perang mulai meningkat dengan cepat. Kekuatan Xia Linger dan Xia Saner jauh melampaui biksu puncak surgawi pada tingkat yang sama. Kedua wanita bekerja bersama untuk membunuh 5 biksu puncak surgawi dari sekte pengajuan, tetapi mereka juga menjadi sasaran. Melihat bahwa kedua wanita itu terlalu tirani, para pembudidaya surgawi di sisi sekte bergegas untuk mendukung mereka. Setelah kedua wanita itu bertarung sebentar, mereka dikelilingi oleh 18 pembudidaya surgawi. Di antara 18 pembudidaya celestial, ada 9 pembudidaya puncak celestial, dan 9 sisanya semuanya pembudidaya celestial akhir. Raosi Xia Linger dan Xia Saner memiliki kekuatan luar biasa, dan mereka berjuang sangat keras melawan 18 pembudidaya surgawi pada saat yang sama. Kekuatan serangan kedua wanita sangat kuat, tetapi kekuatan pertahanan sedikit tidak memadai. Menghadapi serangkaian serangan kuat yang mengikuti, Xia Linger dan Xia Saner hanya bisa beralih dari ofensif ke defensif dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Kadang-kadang pertahanan kedua wanita itu tidak efektif, dan tubuh mereka dicukur dengan luka, dan rok putih penuh darah, mengejutkan. Biar kukatakan semuanya, kedua penguasa istana kaisar yang jatuh ini memiliki penampilan keindahan negara dan keharuman langit, dan mereka juga dewa abadi yang legendaris. Tungku yang luar biasa, sayang sekali untuk membunuh. Seorang lelaki tua kurus dengan jubah kuning meluncurkan serangan, dan berkata dengan tes. Hahaha, Taois benar. Semacam tungku perapian, aku juga memimpikannya. Para pembudidaya lainnya berkomentar dengan penuh minat. Kurasa tidak, karena kedua wanita cantik ini tidak akan bertahan lama. Siapa yang bisa menangkap dua wanita cantik ini? Siapa yang memiliki wanita cantik itu? Bagaimana menurutmu?
Puncak Tianxian setengah baya yang mengenakan jubah emas berkata sambil tersenyum. Haha, bagus sekali. Sudah diputuskan, orang tua itu harus meraih kecantikan. 9 beku puncak surgawi yang telah mengepung Xialinger dan Xia Saner segera mencapai kesepakatan, mata mereka terfokus, dan mereka bergegas menuju dua wanita itu satu demi satu seolah-olah mereka sedang mengamati mangsa mereka. Sekelompok pelacur, pergi mati. Melihat 9 pembudidaya puncak abadi ini bergegas maju dengan tidak sabar, Xialinger dan Xia Saner menjadi marah, dan mereka menyemburkan seteguk darah dari mulut mereka, dan berteriak, urutan ke-9 keabadian surgawi, putar bintang-bintang. Jiao berteriak, Xialinger dan Xia Saner tidak ragu mengeluarkan energi vital mereka untuk melepaskan kekuatan spiritual mereka yang kacau balau, dan kedua tubuh perempuan itu masing-masing mengembun dua pusaran putih besar, menuju puncak 9 dewa emas. Biksu itu meledak dan membunuh pergi, kekuatannya luar biasa. Bum-bum. Setelah ledakan gemuruh yang hebat, kedua puncak surgawi itu diledakkan ke dalam luka-luka serius, dan 7 sisanya nyaris tak tertahan. Sama seperti kedua wanita itu baru saja melepaskan gerakan pamungkas mereka, dan kekuatan spiritual kacau di tubuh mereka secara singkat digambar ulang, pria paruh baya dengan jubah emas puncak surgawi mengambil kesempatan itu, memutar tangannya untuk menawarkan jaring perak, dan mengeluarkan minuman rendah. Huiyin.com, pergi. Saat Jin Pao setengah baya membuang jaring perak besar, jaring besar menyala dengan cahaya perak dan tiba-tiba membengkak menjadi jaring raksasa, yang meliputi Xialinger dan Xia Saner dengan kecepatan kilat. Wajah-wajah cantik kedua wanita itu berubah warna, dan mereka tidak punya waktu untuk melawan, dan tubuh mereka terikat erat oleh benang perak yang tebal. Mereka sulit bergerak untuk sementara waktu, dan kekuatan spiritual kacau di tubuh mereka dibatasi. Hahaha, sesama Taois malu, dua keindahan ini milikku. Jin Pao setengah baya melihat kedua wanita itu berhasil mengikat, menggosok tangan mereka dalam kegembiraan, dan terbang menuju Xialinger dan Xia Saner seperti serigala. Sial, rekan Jin Daois juga beruntung. Sial, menangkap dua sekaligus, itu sangat tidak adil. Para pembudidaya lainnya di puncak abadi surgawi penuh dengan kecemburuan, dan kebencian. Melihat jubah emas setengah baya yang malang menukik ke depan, Xialinger dan Xia Saner menghancurkan gigi perak mereka, tidak mau dihina, dan berusaha keluar dari tubuh mereka dan bertempur sampai mati. Tepat pada saat kritis ini. Ledakan. Sinar cahaya berwarna-warni turun dari langit, dan langsung memotong jaring perak raksasa yang mengikat Xialinger dan Xia Saner. Tidak mungkin, Huiyin.com-ku. Melihat bahwa senjata sihir itu rusak, Jin Pao setengah baya tiba-tiba mengubah warnanya, mengungkapkan ekspresi yang sulit dipercaya. Terima kasih untuk bantuannya. Xialinger dan Xia Saner mengambil kesempatan untuk membebaskan diri dari jaring raksasa dan mengucapkan terima kasih dengan keras. Sinar cahaya beraneka warna secara bertahap berkurang, dan Lenden Sen yang muncul di depan dua wanita, 5 pedang tiangang dan 5 elemen berputar di sekitarnya dengan kecepatan tinggi, melepaskan sinar cahaya warna-warni yang cemerlang. Saner, ini kamu. Lenden Sen fokus pada Xia Saner, murid-muridnya tiba-tiba membesar, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Saudara. Saudara Lenden Sen. Xia Saner dan Xialinger membuka mata bintang mereka, berseru serempak.